Halo semuanya, kembali lagi di MPV Persik. Jadi hari ini kita akan bahas mengenai Linux ya. Dan kenapa OS yang berbasis ini itu gak gue rekomendasiin, karena ini itu sangat gak beginner friendly ya. Walaupun banyak yang dukung, contohnya kalau di luar negeri ada Gamer Nexus, ada Level 1 Tech. Tapi kalau yang di Indonesia kayaknya gak terlalu banyak ya, atau karena emang gue jarang banget lihat YouTuber Indonesia. Jadi gini ya teman-teman, kalau misalnya kalian pakai Linux ya, kalau kalian banding dengan Windows, kalian itu sama aja dengan pakai mobil manual lawan mobil matic ya. Kalau kalian matic di Windows tinggal set langsung jalan gitu kan ya. Tapi kalau misalnya kalian pakai Linux, kalian itu emang harus tahu daleman-dalemannya sistem operasi itu kayak gimana gitu. Mengingat Windows 10 sudah resmi udah gak disupport oleh Microsoft lagi ya. Apakah Linux adalah pengganti yang tepat untuk Microsoft? Jawabannya enggak ya. Kalau kalian punya masalah di Windows, masalah di Linux itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada di Windows ya. Itu lu yang skill sobat, lu penyepong Windows kan ya? Ya gini deh, gue kasih lihat koleksi Linux gue ya. Jadi ini ada Linux server, jangan kalian doxing ya. Kemudian ada Linux desktop di VM, kemudian ada Linux server lagi, ini yang di lokal servernya, dan ini belum juga termasuk yang di Raspberry Pi ya. Yang Pi OS itu kan juga basisnya Linux juga kan ya. Ya mau dibilang sepuh mah kagak lah ya, tapi gue udah lumayan familiar dengan Linux ya. Jadi selama gue pegang Linux itu, gue selalu bertarung dengan kompatibilitas antar paket ya. Jadi lu mau jalanin apapun di Linux itu, spare part antar programnya itu harus kompatibel dulu sebelum dia mau jalan ya. Di sini gue gak bermaksud takut-takutin ya, tapi gue cuma pengen kasih tahu kalau kalian misalnya pengen pindah dari Windows ke Linux atau dari sistem operasi apa aja lah ke Linux, itu kalian harus benar-benar komitmen ya. Untuk menunjukkan seberapa besar komitmen ini ya. Jadi di sini gue akan coba pakai Linux desktop, di mana gue gak akan pakai terminal untuk melakukan segala sesuatunya ya. Jadi seminimal mungkin, dan apakah bisa? Ya kita lihat aja. Oke, pertama kita cari distro dulu ya. Distro yang buat desktop yang enak apa? Ya, kita cari aja di Linux desktop, pencarian di Google paling tinggi apa. Kayaknya Linux Mint lebih jadi pilihan yang bagus. Soalnya kalau yang di Ubuntu itu kayaknya yang software manajernya itu kurang bagus. Jadi kita pilih Linux Mint saja. Di sini sebenarnya ada satu lagi sih yang kayaknya tuh bagus. Kalau nggak salah Zerin OS gitu. Ya Zorin OS, dan di sini tuh tampilannya lebih kayak Windows, jadi ya kita coba dua-duanya aja lah. Oke, untuk installnya seperti biasa kita gunakan TrueFuse sama flash disk ya. Saya sebenarnya udah coba ya pakai SD card sih, tapi entah kenapa yang SD card itu kayak gagal booting gitu, jadinya ya bisa booting pakai flash disk ya. Jadi endingnya kita pakai flash disk aja untuk video ini. Kalau kalian penasaran gagal bootingnya yang pakai flash disk kayak gimana ya, jadi kayak gini ya, dia cuma ngelup doang, nggak ngebut. Untuk installnya seperti biasa ya, kita pilih flash disk kita yang buat bootingnya. Nah kalau udah berhasil booting sampai ke desktopnya, kita pilih install yang Linux Mint-nya ya. Ini kita pakai Linux Mint dulu, soalnya Zerin tadi udah gue coba untuk masuk ke sudonya tanpa terminal itu lumayan susah ya. Nah gue pengen kalian inget-inget yang bagian install ini untuk secure bootnya, karena ini akan berpengaruh ke depannya ya. So, ingat-ingat dulu, ini di sini gue aktifin secure boot ya. Kita skip aja, ini installnya seperti biasalah kalian install operating system yang lain juga kurang lebih kayak gini. Oke, habis selesai diinstal, kita langsung buka software manager buat nginstal OBS ya, soalnya ya nggak enak juga sih kita recording pakai HP mulu. Dan pas install OBS ini adalah kesulitan pertama di Linux ini. Kita lihat ya bahwa di sini itu ada dua tipe instalasi, yang satu Flatpak, yang satu itu system package ya. Bedanya apa? Ya gue gak tahu kiasan tepatnya itu apa, tapi anggap aja lah kalau Flatpak itu kalian isi botol kemudian kalian tutup, ya udah aplikasinya bakal itu aja, nggak bisa diubah-ubah ya. Tapi kalau aplikasinya diinstal lewat system package, anggap aja kalian kayak punya kolam ya, dan kolamnya itu bisa diisi dari air mana aja, jadinya ya belum tentu aplikasinya itu bisa stabil. Tapi positifnya adalah dia itu selalu berubah sesuai dengan package terakhir yang kalian install ya, jadi lebih adaptif gitu. Gue kasih contoh langsung lah, kalau di OBS itu kan ada opsi video encoder ya, yang ini wajib kalian pilih VGA seperti Nvenc atau AMD HW ini, supaya kalau kalian ngerekam itu nggak membebani CPU dan bikin rekaman kalian itu lebih smooth ya.
Tapi kalau kalian pilih Flatpak, ya opsi itu nggak bakal muncul ya, walaupun kalian udah install driver VGA-nya. Soalnya ya pas Flatpak-nya diinstal, nggak ada opsi itu. Ya intinya gue harus menginstal versi Flatpak tadi, kemudian install OBS lagi yang versi system package ya. Ya akhirnya gue bisa pakai OBS-nya ya. Tapi kalau kalian cek, FPS-nya pasti rendah ya, karena gue belum install drivernya. Oleh karena itu, kita akan install driver NVIDIA di Linux, dan kita cek problemnya seperti apa lagi. Oke, buat install driver NVIDIA di Linux itu ada banyak banget caranya. Kalian bisa install dari driver manager, kalian bisa install dari software manager, kalian bisa install dari web NVIDIA-nya langsung. Betul, kalau kalian pilih opsi yang download dari website NVIDIA, kalian harus bikin ini executable yang caranya klik kanan properties sama klik kanan open as root ya. Soalnya kalau nggak root ya nggak bisa diinstal. Anggap aja kayak run as admin lah kalau di Windows. Kenapa gue bisa tahu kalau ada beberapa cara ya buat install driver NVIDIA ini ya? Karena semuanya udah gue coba dan gak ada yang berhasil ya. Gue udah coba update semua sistem package, edit root file juga udah, bahkan gue sampai bikin satu file script sederhana supaya gue gak buka terminal sama sekali ya. Soalnya challenge-nya kan gak pakai terminal sama sekali nih. Itu sampai bikin gue frustasi ya, jadinya ya udahlah gue mau install driver AMD aja. Setelah driver AMD gue install, malah giliran Steam-nya UI-nya jadi kayak gini ya, ngebug, nggak tahu kenapa, inilah pokoknya. Ini juga belum termasuk masalah monitor kedua gue nggak mau hidup ya. Jika cerita, kalian tahu penyebabnya apa? Ya, tadi yang di awal ya, itu gara-gara secure bootnya hidup, teman-teman. Ya, tapi kalau fitur ini dimatikan, rasanya itu kayak gimana, kurang aman gitu ya. Tapi habis gue matiin, kemudian gue coba install ulang, ini opsi secure bootnya pas installnya juga hilang ya. Tentunya habis itu drama driver ini udah kelar ya, jadi akhirnya driver NVIDIA udah berhasil diinstal, dan NVENC-nya akhirnya juga bisa dipakai di OBS. Dan ini saat yang kita tunggu-tunggu ya, gimana performanya di Linux, karena katanya lebih enteng, RAM-nya lebih dikit gitu ya, dan ini gue punya CS2, settingannya tuh sama persis ya. Dan hasilnya gimana? Ya menurut gue nggak terlalu jauh ya bedanya, kadang Windows di atas, kadang Linux yang di atas, jadinya ya kurang lebih sama lah hasilnya. Untuk performa gamingnya itu masih di margin of error gitu ya. Dan lu kira abis itu gue gak ada lagi ya di komplain sama Linux? Kagak ya, komplainan di Linux itu banyak banget. Anggap aja problem di Linux itu ya, abis gelap terbitlah hitam. Ini gue kasih contoh ya, contohnya ini SSD utama gue, kenapa tulisannya Ubuntu gitu ya, padahal installnya itu cuma di disk yang KZ itu, yang tim itu cuma diinstal Windows anjir. Bisa kayak kerasukan gitu cuk. Terus kenapa setiap booting ada grup kayak gini ya, gue harus ngetik exit buat lanjutin ke bootingnya. Like what the hell, aku nggak tahu cara matiin ini, gue biarin aja, gue nggak peduli pokoknya. Untuk aplikasi dan software di Linux, temanya adalah kalian cek aja di software manager, dan moga aja developer kalian itu bikin yang versi Linux ya. Kalau misalnya di sana itu nggak ada, ya berdoa aja di Linux itu ada versi alternatifnya ya. Contohnya kayak kalau di Windows itu biasanya pakai Microsoft Office ya, tapi kalau di Linux biasanya ya udah disediakan LibreOffice ini ya. Kalau misalnya developernya nggak bikin versi Linux, ya berdoa aja supaya ProtonDB sama Wine itu support software atau gamenya ya, sehingga dia itu bisa dijalankan secara full dengan VGA ya, kalau misalnya butuh VGA. Buat kalian yang nggak tahu, Wine itu bukan kayak emulator atau VM gitu ya, bukan. Dia itu lebih ke translator gitu. Jadinya di file X bisa dijalanin di Linux secara lebih natif atau lebih asli gitu ya. Nah, karena dia itu translator ya, jadi dia itu bisa gunain VGA kalian buat aplikasi yang butuh VGA ya. Nggak kayak VM gitu ya, dia nggak bisa karena ya drivernya itu beda, nggak dapet akses kernel ya. Nah, kalau misalnya masih nggak bisa lagi, ini ada solusi terakhir yang lagi viral kemarin, yaitu menggunakan Winbot ya. Nggak seperti Wine, mereka itu pakai cara yang lebih sederhana ya, yaitu pakai kayak VM gitu. Jadinya ya seperti yang gue bilang sebelumnya, nggak bisa pakai VGA. Jadi ya ini cuma bisa dipakai buat aplikasi yang hanya butuh CPU sama RAM gitu ya. Nah, itulah tadi kekurangan-kekurangan Linux ya. Kalau misalnya diceritain sehari kayaknya nggak bakal kelar sih kekurangan Linux ini. Tapi ya kelebihannya yaitu dia performanya seharusnya jauh lebih ringan dan lebih customizable ya. Kalau yang orang yang suka custom, jadinya kalau misalnya kalian kerja di IT atau sekolah yang jurusan teknik, ya please lah kalian coba Linux ini. Sekarang udah jauh lebih enak lagi. Tapi kalau kalian misalnya user yang biasa ya, lebih baik stay aja dulu di Windows atau di Mac ya. Soalnya yang pertama itu
banyak banget yang perlu dipelajari. Dan yang kedua, kalau kalian misalnya nemu masalah, gak semua orang biasa tahu nyelesain masalahnya kayak gimana. Gak kayak Windows ya, kalian tanya di forum mana aja lah, mereka pasti paling gak tahu solusinya kayak gimana. Kalau Linux, you on your own bro. Oh shit. Well, lebih baik telah daripada gak sama sekali ya. Thank you buat semuanya yang udah support di traktir. Sorry baru gue baca soalnya kemarin gue lagi SMP ya, terutama Bang Alfa, Bang Rio, dan Bang Timothy. Kalau kalian bisa support, mohon bantuannya berapa aja sekali bermanfaat di traktir ya. Linknya ada di deskripsi. Dan ya, sampai jumpa di video berikutnya. See ya!